Berdasarkan tugas pertemuan yang kedua, telah saya temukan jurnal yaitu A Comprehensive Review of Alkaloid in Cancer Therapy focusing on molecular mechanism and synergistic potential of piperin in colorectal cancer, di mana jurnal ini saya dapatkan dibantu oleh AI, GPT, AI yaitu Perplex AI, dan telah terindeks sebagai eh, Scopus Q1, di mana jurnal ini membahas eh, di mana jurnal ini merangkum mengenai mekanisme anti kanker dari alkaloid yaitu piperin yang berperan sebagai apoptosis autofagi, aresiklusel, anti-angiogenesis, dan modulasi sinyal onkogenik, di mana pada piperin ini yang merupakan alkaloid piperidin menjadi digunakan dalam pengobatan kanker kolorektal, dan berdasarkan sifat aktivitas sitotoksik, efek molekuler, dan potensi sinergis dengan obat kemoterapi. Pada jurnal ini eh, pada bagian yang ini yaitu it has remarkable medicine properties, di mana pertanyaan yang telah ditranslitkan dalam bahasa Indonesia yaitu mengapa piperin yang memiliki sifat-sifat farmakologis yang luar biasa menguntungkan seperti anti kanker tersebut justru memiliki kelarutan yang sangat rendah, yaitu 40 miligram per liter di dalam air pada suhu 18 derajat Celcius, di mana di mana piperin ini padahal kelarutan tinggi dalam air seharusnya diperlukan untuk efektivitas obat oral. Dan untuk menjawabnya, ini telah eh, ini saya telah dibantu oleh AI juga jawabannya, dan jurnal yang dipakai yaitu Review Diversity in Chemical Structure and Biological Properties of Plant Alkaloid yang sudah terindeks Scopus Q1, di mana eh, sudah disertakan pada jurnal ini, yaitu pada bagian chemical structure dan methylation dan glycosylation. Dan untuk merangkum jawabannya berdasarkan AI juga terdapat tiga jawaban, yaitu yang pertama, alasan kimiawi kelarutan rendah pada piperin, di mana kelarutan rendah pada piperin dalam air disebabkan oleh sifat fisikokimia turunannya, yaitu pada struktur heterosiklik pada piperidina, di mana piperin mengandung cincin piperidina heterosiklik dengan N yang bersifat lipofil, yang mana menyukai lemak, dan hidrofobik, yang mana itu menolak air, dan memiliki nilai log P yang tinggi, yaitu 2,78, di mana nilai ini menunjukkan piperin senyawa yang sangat lipofil, yang mana itu mampu melarutkan baik dalam pelarut organik seperti etanol, metanol, dan DMSO, namun buruk dalam kelarutannya di dalam air. Dan juga piperin ini mengandung gugus benzodioksol, di mana gugus benzodioksol pada piperin merupakan gugus aromatik nonpolar yang dapat memperburuk interaksi dengan molekul air yang bersifat polar, di mana perbandingan prinsip kelarutannya ini, di mana prinsip umum dalam kimia organik adalah like dissolve like, yang mana pada pelarut polar yaitu air
melarutkan senyawa polar dan piperin tidak termasuk senyawa polar atau nonpolar dan pelarut nonpolar atau organik melarutkan senyawa nonpolar seperti piperin ini yang mana akan sangat larut. Dan yang kedua, dampak terhadap bioavailabilitas oral, di mana untuk larutan rendah dalam air bisa sangat berpengaruh pada bioavailabilitas oral dari piperin, di mana terjadinya absorpsi terbatas, di mana meskipun piperin dapat diserap melalui usus, yaitu 0-60% di mukosa usus, namun kelarutan yang rendah ini berarti konsentrasi efektif yang tersedia untuk absorpsi berkurang. Kemudian bioavailabilitas oralnya yaitu kurang lebih 37,7%, yang mana hanya sekitar kurang dari setengah dari piperin yang dikonsumsi secara oral yang benar-benar mencapai aliran darah sistematik dalam bentuk aktif. Lalu pada waktu paruhnya yang pendek, yang mana itu kurang dari setengah jam, dan itu dikombinasikan dengan absorpsi terbatas sehingga piperin cepat dieliminasi di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu strategi dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan mengatasi kelarutan yang rendah pada jurnal ini, pada penelitian ini, atau yang dari jurnal ini, mengembangkan beberapa pendekatan yang mana salah satunya yaitu modifikasi struktural melalui glikosidasi, di mana glikosidasi yang mana berbasis struktur yang pada jurnal 2-nya sendiri, alkaloid dapat mengalami reaksi glikosidasi yang menambahkan gugus gula seperti glukosa maupun ramnosa ke struktur alkaloid, yang mana contoh praktisnya yaitu pada tanaman kentang yang memiliki senyawa alkaloid solanidin, yang mana kelarutannya yang rendah dapat dikonversikan menjadi alfa solanin dan alfa kakonin melalui glikosidasi, dan pada efek kelarutannya di mana penambahan gugus gula yang sangat polar dapat meningkatkan kelarutan dalam air secara dramatis, dan efek tambahan dari glikosidasi yaitu glikosidasi dapat meningkatkan stabilitas dan mengurangi toksisitas sambil mempertahankan aktivitas biologis ya.